Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Cuti Hikmah di channel YouTube Zaini Khalifa. Di video kali ini aku mau nerusin yang kemarin cerita yang pengalaman aku ya. Nah, jadi kemarin itu kita sampai di aku yang hampir tabrakan gitu kan ya di jalan. Nah, pokoknya selama aku kerja itu Masya Allah banget cobaannya. Salah satunya ya kemarin kayak di jalan gitu, rawan gitu kan ya, maksudnya untuk di jalan apalagi bawa motor yang menurut aku Sukabumi Cianjur itu lumayan jauh, membutuhkan waktu ya lumayan lah. Kalau misalkan nggak begitu macet bisa 1 jam, kalaupun macet itu bisa nyampe 1 jam lebih, apalagi kalau misalkan hari Sabtu itu kan setengah hari ya, itu suka macet banget, Masya Allah macet banget. Nah, orang-orang yang dari Cianjur ke Sukabumi ataupun dari Sukabumi mau ke Cianjur itu pasti ngerasain, aku udah sering mengalaminya teman-teman. Macet banget ya gitu kalau misalkan tiap hari Sabtu. Nah, ada juga gitu cobaannya kayak di tempat kerja. Kan di tempat kerja juga namanya perusahaan kan ya, saling bersaing juga, ada yang bersaing juga gitu, ada yang ingin menjatuhkan juga kan. Nah, aku awalnya itu dari tim member dulu, terus aku naik ke sebelum staff itu kan tim member, kemudian aku di bagian menghitung data in out dari gudang kayak gitu, tapi belum jadi staff ya, masih di 3 shift. Nah, udah gitu aku kan di jadi aku naik ke pegang input data in out gudang itu baru masuk berapa bulan ya, aku tuh 3 bulan lah ya, baru masuk 3 bulan, kemudian udah dipindahin ke bagian in out data di situ. Nah, banyak juga kan ya yang nggak suka gitu, yang ingin menjatuhkan juga. Aku udah pusing banget gitu kan, apalagi ditambah sama masalah kuliah. Kemudian ada yang pro ada yang kontra juga kan di perusahaan itu yang kayak gitu. Pokoknya udah pusing banget gitu kan. Nah, aku mengajukan diri lah untuk pindah menjadi PIC gitu, PIC menjadi staff. Nah, di situ juga alhamdulillah sih untuk atasan aku di bagian gudang itu baik banget. Ketika aku mau pindah juga dia tuh sampai sedih nangis kayak gitu kan, kok katanya bisa pindah gitu, kenapa, kalau misalkan kamu ingin yang non sip ya silahkan kamu bilang aja, nanti sama saya pasti dipindahin menjadi non sip gitu kan ya, kata dia tuh. Cuman kan aku bukan karena ingin non sipnya atau nggak mau disip gitu, nggak masalah sih untuk aku, yang penting kerja dan kerjanya juga halal kan ya. Capek ya wajar, namanya juga kerja. Apa sih kerjaan apa gitu yang nggak capek ya, semua juga pasti capek yang namanya kerja kan ya gitu. Cuman aku yang nggak enaknya itu ya karena lingkungannya atau teman-temannya yang nggak begitu gimana ya, melihat orang lain maju itu bukannya mendukung ayo ayo gimana gitu ya, ini mah jadi ingin saling menjatuhkan seperti itu. Nah, jadi aku kan mengajukan diri untuk menjadi staff itu kan bukan di gedung yang aku kerja gitu, cuma lintas gedung atau pindah gedung gitu kan. Di sana itu gedungnya juga banyak, ada plan 1 plan 2 plan 1 itu banyak, dan plan 2 juga banyak. Nah, di sana juga untuk lowongan juga kan ada yang internal dan ada yang eksternal. Kalau misalkan untuk admin, kalau nggak PIC, kalau nggak PPIC gitu kan, itu kebanyakannya di internal ngambilnya, bukan eksternal gitu. Nah, aku mengajukan diri jadi staff dan akhirnya alhamdulillah aku diterima jadi PIC bagian sistem, dan kerjanya itu jadi memberikan arahan mengenai sistem yang ada di lapangan kepada tim member, kemudian
atasan-atasan juga, ke manajer juga sama. Kemudian kita juga memberikan tugasnya itu seperti apa ya, ya pokoknya yang dia lakukan itu, misalkan dia udah memberikan arahan kepada tim membernya gitu kan, nah sama dia nanti nanti teh di checklist kayak gitulah ya pokoknya untuk manajer mah. Dan nanti juga untuk kayak apa ya, atasannya itu kan dikasih juga buku-buku kayak gitu. Nah, nanti juga mereka sesudah selesai bekerja akan menghitung hasilnya. Nanti juga sama kita dilihat apakah benar hasilnya itu balance dengan yang di lapangan gitu. Kalau misalkan ada yang berbeda, nanti juga sama kita dipertanyakan. Nah, seperti itu ya pokoknya di bagian sistem ya. Jadi mengarahkan aja gitu. Nah, udah gitu banyak lah pokoknya rintangannya gitu kan, rintangannya selama aku kerja. Terus kenapa aku bisa sampai keluar kerja dan sekarang gak kerja lagi, karena ketika aku udah enak gitu kan ya di kerjaan yang baru, kemudian ada lagi gitu loh orang yang gak suka gitu sama aku. Nah, jadi gitu teman-teman, di tempat aku yang baru juga ada aja gitu kan yang pro sama yang kontra itu. Nah, eh kan aku diamnya itu bukan di office yang apa ya, gedung yang misal gitu, enggak. Aku itu office-nya ikut sama gedung-gedung. Jadi misalkan satu gedung itu kan setiap gedung itu pasti ada office-nya. Nah, aku juga diem di office yang dalam gedung, jadi di lapangannya gitu. Nah, dalam satu office juga kan itu tuh ada yang bagian ADM-nya, kemudian ada PIC yang lain. Contohnya di dalam sistemnya juga kan beda-beda gitu kan. Ada yang sistem ini gitu. Salah satunya kayak HSE gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan untuk aku sendiri, alhamdulillah teman-temannya tuh pada baik banget di sistem aku ya, di sistem aku sendiri. Itu teman-temannya itu welcome banget, care juga, udah kayak keluarga kedua gitu buat aku. Nah, cuma temen aku ini yang beda gitu kan, beda departemen gitu sama aku. Dia itu kayak nggak suka gitu sama aku, dia sampai ngejelek-jelekin aku, kemudian suka ngomong-ngomongin aku gitu ke orang-orang, ke teman-teman yang lain gitu kan, sampai ke manajer juga. Nah, jadi jadi simpelnya tuh kayak gini, kalau misalkan gak ada aku yang diomongin sama dia. Kalau misalkan ada aku, yang diomonginnya itu temennya dia ke aku gitu. Jadi kita itu kayak diadu domba gitu sama dia tuh. Kan aku emang orangnya gak enakan gitu kan. Jadi yang hal kayak gitu juga bikin aku tuh risih dan gimana ya, jadi gak jelas gitu ke akunya juga. Mau kerja juga jadi males gitu kan kalau misalkan lingkungannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian ada yang ngerasain yang kayak aku gitu kan, pasti kalian juga ngerti gimana rasanya gitu. Kalau mungkin orang lain bilangnya ya udahlah biarin aja orang yang kayak gitu, toh orang ini gitu kan, toh dia ini yang kayak gitu, asal jangan kita gitu kan. Pasti ada aja yang bilang kayak gitu. Temen kampus gitu bilang ya udahlah biarin aja, dia ini asal jangan kamu aja yang kayak gitu ke orang lain. Dia teman kampus juga kan bilang gitu ya, cuman aku sendiri yang ngerasain, ya Allah, kata aku teh mau kerja juga aku asa gimana gitu kan, nggak enak pokoknya kalau misalkan lingkungannya kayak gitu. Padahal aku udah nyaman banget sama tim aku gitu kan, yang satu departemen sama aku. Cuman ya itu lingkungannya yang bikin aku masya Allah ngedown banget. Nah, kemudian aku juga kan waktu pindah tempat kerja, bukan tempat kerja, bagian gitu kan ya, dari tim member ke staff gitu. Aku juga kan ngekos gitu sama teman, dan ngekosnya juga berapa lama ya, nggak begitu lama sih, masih berbulan-bulan atau 2 bulan, nggak tahu, sebulan gitu ya, lupa aku tuh. Jadi tiap minggu itu aku harus bolak-balik kampus, dari kosan ke kampus gitu kan.
walaupun udah nonsip, tapi aku tetap harus ke kampus hari minggunya gitu. Jadi pagi-pagi aku kampus, terus pulang sorenya itu aku harus langsung ke kosan gitu kan, pulang sampai malam gitu kosan tuh. Ya Allah, naik angkot lagi, masya Allah, nyari uang itu kan aku baru ngerasain nyari uang ternyata susahnya. Seperti itu teman-teman, rintangan-rintangannya ya kayak gitu. Aku harus walaupun gitu kan nggak apa ya, nggak begitu parah banget kayak waktu aku tim member kan nggak sampai tidur juga kan aku. Kalau misalkan shift 3 harus langsung kuliah gitu kan paginya, terus malamnya harus kerja lagi, pulang pagi lagi, itu kan masya Allah, aku sampai sering nggak tidur gitu kan. Nah walaupun sekarang alhamdulillah gitu udah dikasih agak ringan, cuman ya tetap aja harus pulang malam ke kosan, terus besoknya harus kerja lagi kayak gitu. Dan aku tuh punya teman kosan yang enggak satu apa ya, satu hati lah gitu sama aku, sampai mamah juga nggak suka gitu ke dia. Pokoknya adalah gitu ya yang bikin mamah aku nggak suka, dan bikin mamah nyuruh aku buat ya udahlah gak usah ngekos lagi, udah kamu pulang pergi lagi aja katanya tuh gitu. Jadi ya udah deh, padahal aku tuh capek kan ya harus pulang pergi. Aku tuh bukan capek karena apa-apanya gitu, capek kerjanya enggak, alhamdulillah. Kerjanya emang gak capek kan di sistem ya, jadi cuman ya gitu-gituin data gitu. Kalau misalkan data udah selesai ya udah aja gitu, kalau misalkan gak ada kerjaan lain seperti itu. Cuman yang bikin aku capeknya itu yaitu macetnya. Jadi kalau misalkan pagi juga kan banyak gitu kan karyawan-karyawannya, paginya itu macet banget, aduh, suka menguji emosi, menguji kesabaran. Kayak gitu, suka menguji kesabaran kan. Ada yang nggak sabaran gitu ya kalau misalkan macet, suka main robos-robos aja padahal itu kan macet gitu kan, sampai senggol-senggol gitu kan. Aku mau marah, aduh, gimana lagi gitu kan. Belum lagi pulangnya juga suka macet banget. Ditambahkan kalau tempat kerja aku ada bisnya juga kan, dari bis dari gedung ke jalan raya itu kan jauh lagi. Nah harus naik bis lagi, bis karyawan gitu, dan itu juga udah disediain dari perusahaannya. Jadi kalau misalkan kita telat dikit itu kan pulangnya udah kebagian macet. Kalau misalkan nggak mau kebagian macet, kalian harus nunggu dulu di parkiran sampai macet di jalan rayanya itu udah agak kelar gitu. Tapi kalau misalkan nunggu dulu di parkiran kan takut hujan, takut nanti pulangnya kemalaman gitu kan. Kayak gitu teman-teman, pokoknya masya Allah banget. Nah udah gitu, kenapa yang bikin aku keluar kerja ya emang pertama itu kan ya lingkungannya, dari teman-temannya yang nggak begitu suka mungkin sama aku, nggak tahu gimana pokoknya. Padahal kan kalau kerja mah ya kerja aja gitu, nggak usah mau nyenggol orang lain gitu. Kita kerja ya kerja aja yang bener gitu kan, udah dikasih bagiannya juga gitu. Udah dikasih bagian-bagiannya juga kan, kita tinggal kerja aja yang bener gitu. Kalau misalkan kita pengen terlihat bagus di depan atasan atau gimana gitu ya, ya tunjukin aja gitu loh. Kerja kamu sendiri, jangan sampai ngejatuhin orang lain gitu. Nah kayak gitu. Kemudian aku juga kan waktu mau keluar itu sambil nyusun skripsi kan. Aku tuh posisinya lagi nyusun skripsi, jadi kan harus pulang pergi dari kampus dari perusahaan ke kampus gitu. Kadang aku juga suka permit, jadi permit minta izin kayak gitu, pulang duluan. Misal aku disuruh ke kampus kata dosen jam 10, mau gak mau dong aku harus ke sana gitu. Harus ke sana
ke kampus, jadi aku harus permit walaupun jam kerja juga, dan itu pun dipotong dipotong gaji gitu kan, ya Allah. Kayak gitu. Aku kan udahlah, daripada aku pusing mending ya udahlah, aku lebih milih ke kuliah aja, beresin dulu kuliah, kemudian aku lepas aja kerjaan gitu. Ditambahkan emang lingkungan udah nggak mendukung. Tadinya kan aku juga udahlah, kalau misalkan lingkungannya masih tetap kayak gini mah aku mau pindah aja gitu, pindah departemen aja gitu. Nah, ternyata aku udah nggak kuat, dan emang posisi aku lagi nyusun skripsi, dan nyusun skripsi itu butuh apa ya, butuh waktu yang benar-benar gitu kan, butuh konsentrasi juga yang benar-benar, jangan banyak pikiran-pikiran gitu. Nah, sewaktu aku nyusun skripsi juga gitu, aku banyak nggak tidur, banyak begadangnya, masya Allah banyak begadangnya. Dan menurut aku nyusun skripsi itu untuk awal-awal nih ya, nyusun skripsinya itu dah lah, aku mau mundur aja gitu kan, pikiran aku teh, oh udahlah males aku, gimana lagi, ini udah pusing gitu kan. Nggak ada apa ya, arahan juga gitu dari kakak tingkat gitu. Maksudnya aku kan emang nggak begitu deket sama kakak tingkat, jadi cuman deketnya itu ya sama kakak tingkat yang beda jurusan gitu, kayak gitu. Jadi aku ya sedikit-sedikit dapet lah gitu pelajarannya dari kakak tingkat yang beda walaupun beda jurusan gitu. Nah kan, jadi aku lebih memilih untuk kuliah. Dan ternyata alhamdulillahnya itu aku kan udah keluar kerja. Karena aku udah keluar kerja, jadi aku bisa tiap hari ke kampus dan tiap hari ke perpus nyari referensi, ya, nyari apa ya namanya tuh, nyari skripsi kakak tingkat gitu kan. Aku buka, dan ternyata alhamdulillah ada yang hampir sama judul skripsinya sama aku, jadi adalah gambaran gitu buat aku. Nah, selama bimbingan juga nih ya, aku tuh dah lah kena semprot terus dari dosen gitu kan. Karena emang waktu kuliah juga kan aku tuh kadang kayak kesiangan gitu datang ke kampusnya, karena kan dari sana, dari Cianjur ke Sukabumi itu kan aku naik angkot ya, jadi nggak naik motor gitu, aku naik angkot. Jadi kan kalau misalkan macet udah aja diem, gak bisa nyelip gitu kalau angkot. Jadi udah pasrah aja gitu, yang penting aku udah berusaha gitu kan buat ke kampus walaupun gak tepat waktu, yang penting aku ada usaha gitu buat datang ke kampus gitu. Karena aku banyak datang ke kampus, jadi aku juga sering ketemu sama teman-teman. Jadi walaupun aku kemarin-kemarin bukan jarang ya, walaupun telat gitu, sering telat datang ke kampus, tapi seenggaknya aku bisa sekarang waktu nyusun skripsi itu bisa sharing gitu sama teman-teman yang lainnya gitu. Terus aku juga bisa minta kemarin yang ketinggalan gitu, pelajaran-pelajarannya ketinggalan kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya masya Allah banget ya perjuangan aku untuk mencapai cita-cita itu. Dan aku dulu pernah berpikir kayak gini, aku kan kerja di perusahaan, tapi aku ngambil jurusannya itu jurusan guru gitu loh. Dulu juga orang tua bilang gini, ya udahlah kamu ambil akuntan aja gitu, akuntansi, kalau nggak perhotelan aja gitu, kalau enggak ya ekonomi kayak gitu, kata orang tua. Cuman aku mikir lagi, untuk yang pertama perhotelan aku takut, yang kedua akuntansi aku nggak mau pusing, dan yang ketiga ekonomi juga sama kan ya, hitung-hitungan kayak gitulah, aku tuh nggak mau yang ribet gitu. Ya udah aku masuk aja, aku ambil jurusan yang menurut aku nggak begitu susah. Aku masuklah ke jurusan bahasa dan sastra yang ternyata lebih dari akuntan. Aduh, udah lah aku waktu semester 7 mau mundur
udah gak bisa, dikit lagi mau mencapai tujuan aku tuh dikit lagi gitu kan. Maju aku udah pusing gitu, udah mumet, terus gimana ya, ya udahlah nikmati aja gitu. Toh ini pilihan aku gitu kan. Emang sih ada rasa nyesal juga kenapa dulu nggak ikut perintah orang tua gitu, ngambil jurusan ini aku malah ngambil jurusan yang yaitu kemauan aku sendiri gitu loh. Jadi aku nggak bisa nyalahin orang tua, aku ya terima aja, toh itu maunya aku gitu kan. Ya jadi aku jalani aja gitu. Terus aku juga mikir lagi, kalau misalkan aku nggak masuk ke jurusan ini ya mungkin aku juga nggak bakal nemu gitu teman-teman yang sekarang masya Allah banget, baik banget gitu kan, sering apa ya, nasehatin aku, ada terus buat aku gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih menjalin hubungan yang baik banget gitu. Dan apalagi nih ya, banyak banget lah ya pokoknya rintangan-rintangan aku selama aku kerja sambil kuliah. Untuk apa ya, waktu wisuda gitu kan, wisuda juga bayar dan banyak banget pokoknya. Kalau aku mikir ke situ ya gitu, kalau misalkan aku nggak keluar kerja, uang dari mana gitu. Kalau misalkan kemarin aku nggak keluar kerja kayak gitu, soalnya kan aku tinggal cuman sama mama doang. Kalau misalkan aku ngerepotin mama kan gak enak kan, kayak gitu gak enak, kasihan juga ke mama, dia juga kan harus mikirin sekolahnya adik. Jadi ya pendem aja lah gitu. Pendem aja capeknya, dan alhamdulillah sekarang terobati. Nah sekarang kebalas lah sama hasil aku gitu. Jadi aku lulus itu sesuai dengan yang semestinya. Jadi kan S1 itu 4 tahun, jadi alhamdulillah aku menyelesaikan kuliah itu 4 tahun. 4 tahun ya. Nah dengan nilai IPK juga aku alhamdulillah di atas lebih besar dari teman-teman yang reguler gitu, walaupun mereka kan tiap hari ya ke kampusnya, dan aku seminggu cuman 1 kali ke kampus gitu. Tapi alhamdulillah nilai aku di atas nilai IPK-nya teman-teman yang di reguler kayak gitu. Nah banyak banget kan ya dari kisah aku yang dapat kalian ambil pelajarannya. Yang baiknya silahkan kalian ambil sebagai pelajaran, dan yang buruknya jangan kalian contoh kayak gitu teman-teman. Itu cerita cerita singkat ya, cerita singkat dari kehidupan aku selama aku menjalani kuliah sambil bekerja. Nah, kalian juga yang sedang kuliah sambil bekerja, ataupun yang sedang kuliah ataupun yang sedang bekerja, kalian harus tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Dan yang lagi kerja sambil kuliah, kalian harus bangga banget karena kalian bisa apa ya, meringankan beban keluarga gitu. Harus bangga lah karena kalian juga kan kuliah dari uang sendiri gitu. Terus kalian juga seenggaknya bisa kan ya ngasih ke orang tua, atau nambah-nambah uang untuk nambah-nambah uang gitu ke orang tua buat di rumah kayak gitu teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan banyak banget kesalahan-kesalahan aku selama aku bercerita. Yang baiknya silahkan kalian ambil sebagai pelajaran. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang selalu setia menonton aku di channel YouTube Zen Khalifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat ya.